Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Latifianto, masih di channel dan di pembahasan yang sama. Semoga kalian tidak bosan-bosan untuk selalu membahas soal timnas Indonesia. Apalagi sudah tinggal beberapa hari lagi kita akan melihat timnas Indonesia bertanding melawan pemuncak klasemen grup C, yaitu tim Samurai Biru Jepang. Itu akan dimainkan pada tanggal 15 bulan ini. Oke teman-teman, salah satu faktor penting dalam permainan sepak bola, terutama permainan yang enak ditonton dan menjunjung sportivitas dalam permainan, adalah keberadaan wasit alias sang pengadil lapangan hijau. Kita agak trauma kalau ngomongin soal faktor yang satu ini, soal wasit. Karena beberapa kali timnas kita itu dicurangi oleh wasit dengan cara pengambilan keputusan-keputusannya yang terkadang atau malah sering merugikan timnas Indonesia dan sebaliknya menguntungkan bagi lawan Indonesia. Dua contoh yang bisa saya hadirkan di sini, misalnya saat Indonesia bertanding melawan Qatar di Piala Asia tahun 2023 dan saat bertanding melawan Bahrain di matchday ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia kemarin. Memang tidak semua wasit berlaku tidak adil di atas lapangan, tetapi setiap kali kita mendengar wasit dari Timur Tengah atau Asia Barat misalnya, pasti yang selalu kita ingat adalah kecurangan-kecurangan dan kekhawatiran jika wasit tersebut nanti tidak bisa berlaku adil. Terutama di pertandingan-pertandingan yang mempertemukan Indonesia, apalagi nanti Indonesia melawan Jepang di tanggal 15. Tapi teman-teman, sebelum saya membahas lebih lanjut soal wasit ini, terutama wasit yang bakal memimpin pertandingan antara timnas Indonesia kontra Jepang, di mana pertandingan tersebut akan dipimpin oleh wasit asal Timur Tengah, saya ingin mengingatkan terlebih dahulu ke kalian semua bahwa di bulan ini timnas Indonesia itu akan menjalani dua pertandingan penting, dua pertandingan kandang penting, yaitu melawan Jepang dan kemudian Arab Saudi. Kedua pertandingan tersebut akan dilangsungkan di Stadion Gelora Bung Karno pada tanggal 15 dan kemudian 19 November. Menjelang dua laga tersebut, skuad Merah Putih timnas Indonesia itu memperoleh sejumlah kabar baik, di mana salah satunya adalah bergabungnya Kevin Dix yang direncanakan akan debut bersama timnas Indonesia saat pastinya begitu saat melawan Arab Saudi. Meskipun kita juga masih menunggu apakah PSSI bakalan memberikan kejutan lagi dengan cara tiba-tiba Kevin Dix sudah available saja untuk pertandingan melawan Jepang nanti di tanggal 15. Jadi itu kabar baiknya. Ya, kita anggap saja sebagai kabar baik karena akhirnya Kevin Dix ini tinggal selangkah lagi untuk kemudian membela timnas Indonesia. Syukur-syukur kalau nanti debutnya itu dilakukan saat timnas Indonesia melawan Jepang di tanggal 15. Karena media Jepang sendiri menilai dan menjuluki Kevin Dix sebagai senjata rahasia yang dimiliki oleh timnas Indonesia untuk terutama nanti saat melawan Arab Saudi sebenarnya. Tapi kalau ternyata Kevin Dix sudah available saat timnas Indonesia melawan Jepang, maka perkataan media Jepang tersebut akan kembali ke dirinya sendiri, ke timnya sendiri, karena Kevin Dix akan menjadi senjata rahasia Indonesia untuk meladeni atau bahkan menumbangkan Jepang. Ya, meskipun peluang itu sebenarnya ya tipis sekali sepertinya. Kita mungkin bisa berharap Indonesia bisa bermain imbang lah melawan Jepang. Karena ini yang paling realistis bagi kita saat ini saat menghadapi keperkasaan pemuncak klasemen grup C, yaitu Jepang. Tapi teman-teman, selain kabar baik, ada juga kabar buruknya gitu ya. Ya, kita anggap saja kabar buruk karena kedua laga Indonesia ketika nanti menghadapi Jepang dan kemudian Arab Saudi lagi-lagi akan dipimpin oleh wasit dari Timur Tengah. Timnas Indonesia sendiri dan kita semua begitu, saya yakin masih memiliki trauma dengan kepemimpinan wasit asal Timur Tengah dalam putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, terutama saat melawan Bahrain beberapa waktu lalu. Saya yakin begitu gitu ya. Sekali lagi kita masih trauma dengan wasit-wasit yang berasal dari Timur Tengah. Terutama wasit-wasit
yang nantinya dikhawatirkan bisa merugikan timnas Indonesia seperti saat melawan Bahrain kemarin. Saat melawan Bahrain, wasit asal Oman yang bernama Ahmed Alkaf, kita yakini itu telah melakukan kecurangan-kecurangan dan oleh sebab itu Ahmed Alkaf dituding lebih banyak berpihak kepada Bahrain. Hal tersebut misalnya terlihat dari bagaimana pengambilan keputusan yang diambil oleh Ahmed Alkaf selama pertandingan berlangsung yang menurut kita telah banyak merugikan timnas Indonesia. Puncaknya adalah ketika Ahmed Alkaf ini menjadi bulan-bulanan banyak pihak, termasuk supporter timnas Indonesia dan sejumlah media dunia, karena tidak kunjung meniup peluit panjang tanda berakhirnya pertandingan. Padahal laga tersebut sebenarnya sudah overtime, sudah lebih dari waktu tambahan yang diberikan. Kita tahu semua, di babak injury time ada tambahan waktu 6 menit, sehingga pertandingan Indonesia versus Bahrain saat itu seharusnya itu selesai di menit ke-96 atau paling lama di menit ke-97. Akan tetapi hingga menit ke-99 Ahmed Alkaf tidak kunjung meniup peluit dan membuat pemain Bahrain Muhammad Marhun bisa menjebol gawang Martin Pas untuk kedua kalinya. Baru kemudian tidak lama setelah itu, setelah gol kedua tercipta, Ahmed Alkaf langsung menyudahi pertandingan dengan meniup peluit panjang, bahkan tanpa melihat VAR gitu. Padahal saat gol yang diciptakan Indonesia, wasit Ahmed Alkaf ini ya masih mengecek gol gitu, gol yang diciptakan oleh Ragnar dan ya terutama oleh Ragnar itu masih mengecek VAR apakah ada kemungkinan offside. Tetapi ketika Muhammad Marhun ini menciptakan gol penyama kedudukan di menit ke-99 langsung gitu ya Ahmed Alkaf ini tidak mengecek VAR dan langsung meniup peluit panjang tanda berakhirnya pertandingan. Inilah yang kemudian bisa dilihat sebagai kecurangan gitu ya yang bisa menguntungkan Bahrain. Nah, di pertandingan berikutnya saat melawan Cina, pertandingan kembali dipimpin oleh wasit asal Timur Tengah. Meskipun wasit yang memimpin pertandingan saat itu menurut saya ya cukup tegas dan tidak berat sebelah, tapi lagi-lagi setiap pertandingan yang mempertemukan timnas Indonesia itu sudah hampir pasti wasitnya berasal dari Timur Tengah. Buktinya sekarang adalah di laga kelima dan keenam Indonesia kabarnya juga akan dipimpin oleh wasit asal Timur Tengah. Di laga saat menjamu Jepang nanti, wasit yang akan memimpin adalah wasit asal Iran bernama Bonyadifard Mohd. Kemudian di laga melawan Arab Saudi, giliran Rustam Lutfulin yang akan menjadi pengadil lapangan. Wasit ini berasal dari Uzbekistan. Ya artinya keduanya berasal dari Timur Tengah. Yang jadi persoalan sebenarnya itu bukan Timur Tengahnya ya. Tapi bagaimana track record dari kedua wasit tersebut untuk memimpin pertandingan. Nah, mengenai hal tersebut, dua wasit yang saya sebutkan tadi, yang dikabarkan bakal memimpin pertandingan antara Indonesia versus Jepang dan Indonesia versus Arab Saudi nanti, ternyata juga punya track record yang tidak bersih, teman-teman. Di mana keduanya sama-sama pernah memberi bantuan, dalam tanda kutip begitu ya, ke salah satu tim yang sedang bertanding di lapangan yang dia wasiti gitu. Bonyadifard Mohd itu diketahui pernah menjadi pengadil lapangan di Liga 1 Indonesia tahun 2017. Saat itu dia memimpin pertandingan antara Arema FC versus Persib Bandung, kemudian Persija Jakarta versus PSM Makassar, dan Bayangkara FC melawan Sriwijaya FC. Di pertandingan Persija versus PSM Makassar, Bonyadifard Mohd pernah membantu tim Macan Kemayoran agar skornya tidak tertinggal dari lawannya saat itu. Hal itu bisa dilihat dari keputusan Bonyadifard yang menganulir gol dari pemain PSM Makassar Wiljan Pluim yang terjadi di menit ke-85. Golnya dianulir karena Wiljan Pluim dianggap menyentuh bola dengan tangan. Padahal saat itu skor kedua klub itu sedang imbang 2-2. Di sisi lain teman-teman, Lutfulin Rustam juga punya catatan dosa, itu dalam tanda kutip, pada pengambilan keputusan saat Korea Utara bertanding melawan Jepang di Asian Games tahun 2022. Dalam pertandingan tersebut, Rustam mendapatkan protes keras dari
para pemain Korea Utara karena dia dinilai berat sebelah dan lebih berpihak kepada Jepang. Salah satu keputusan kontroversial yang Lutfulin Rustam lakukan saat itu adalah ketika dia memberi penalti ke Jepang. Setelah menilai pemain Korea Utara yaitu Kang Juhyo dianggap melanggar Jun Nishikawa. Kesempatan penalti tersebut kemudian membuat skor menjadi 2-1 untuk Jepang hingga akhir pertandingan. Setelah laga usai, para pemain Korea Utara yang tidak terima itu langsung mengerubungi wasit Lutfuli Rustam dan melancarkan protes keras kepadanya. Hasil akhirnya jelas ya, Korea Utara merasa dirugikan oleh kepemimpinan wasit tersebut. Ini track record yang akan memimpin laga Indonesia versus Jepang di tanggal 15 dan melawan Arab Saudi di tanggal 19 bulan ini. Tentu saja kita masih khawatir dan merasa trauma dengan kepemimpinan wasit model-model begitu. Tapi ya semoga saja kita tetap berharap begitu wasit menjalankan tugasnya dengan baik. Tidak berat sebelah, tidak memihak, tidak menguntungkan salah satu tim dan merugikan tim yang lain. Saya kira itu ya harapan kita agar dua wasit yang saya jabarkan tadi itu tetap memimpin pertandingan antara Indonesia versus Jepang, Indonesia versus Arab Saudi dengan tegas, menjunjung tinggi nilai-nilai dan prinsip-prinsip fair play dalam sepak bola. Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. I'll see you on the next video.